kontradiksi, tapi tetap setia di halaman dan baris yang sama. Nggak lari pas ketemu bagian yang susah dipahami, malah makin menukik dalam, makin keras dan gila. Cintai aku seperti Mark, cinta das kapital, nggak sentimental tapi radikal. Bukan cinta receh yang luntur kena cuci, tapi cinta yang analisis, yang bikin fasis takut sendiri. Hei, kalau cuma mau romantis, mending pergi aja. Kalau cuma mau gampang, cari yang lain aja. Aku nggak mau. Yang aku mau, yang rela duduk bareng Hegel dan Nietzsche sampai subuh, yang mengerti nilai cinta itu bukan cuma duit semata. Cintai aku seperti Marx, cinta das kapital, dingin di permukaan tapi membara api di kepala. Bukan cuma materi yang hanya numpang lewat, tapi cinta yang bangun revolusi di dada. Cinta yang cerdas, cinta yang radikal. Sampai akhirnya dunia yang lama runtuh pelan-pelan. Runtuh pelan-pelan. Cintai aku bagai Karl Marx, cinta das kapital. Terima kasih. Wow, ini di pinggir-pinggir. Wow. Ya. Teman-teman, Giri, Amin. ini, TP, Amin. Ibu, Amin. manggilnya apa nih, Bapak, Om? Sini dong, sebelah sini. Silakan. Silakan Om. Wow. Iya gue. Om, nangis Om. Ya, aduh, iya tapi gue, waduh. Nangis Om. Wah ini apa nih? Enggak, udah deh aku bikin langsung aja deh. Tadi gue langsung, Oh tadi langsung bikin? yui. Gue jadi, wah. Gue ketemu lu. Kenapa? Iya enggak, gue seneng aja. Karena semalam tuh aku jarang ini ya. Hampir ya urusan medsos apa segala macam tuh gue nggak gitu ini ya. Iya. Aku urusannya banyak nonton film, terus juga hampir tiap hari aku baca, aku nulis apa segala macam gitu ya. Pas gue, waduh, wah kayak gini, terus aku nanya juga yang ya udah pokoknya Mas Amin bisa lah. Aduh, apa iya nih. Terus apa lagi, terus tadi pas aku berangkat ke sini, terus ditanyain, ini apa nih? Lu temanya apa? Cinta Apa ya hari ini hari Valentine apa segala macam, tapi terus yang ya sama-sama ya sebaya sama aku lah. Hah? Valentine? Waduh. Ya gue udah tahu lah pokoknya. Yang aku bilang bahwa apa ya? Ya urusan ya walaupun misalnya disepakati bahwa hari ini hari Valentine. Ya hari kasih sayang apa segala macam. Cuman kan itu kan buat aku ya adops ya. Bahwa tinggal kita coba untuk merumuskan kembali dan mencoba mencari arti. Wah ini apa tuh? Karena kan persoalan apa tuh? Persoalan cinta, persahabatan, apa tapi maksudnya
bukan cuman persoalan hubungan jenis apa gitu ya, tapi begitu banyak esensi atau makna dari cinta tanah air, ya cinta keluarga, cinta sesama, hewan peliharaan, apa gitu ya. Karena juga cinta mau nggak mau terusnya ada kasih buat aku. Dari kasih mau nggak mau wah harus sayang. Jadi persoalan di apa tuh? Jadi empati buat aku ya. Iya, empati. Iya. Tapi berarti puisi tadi tuh benar-benar baru banget ditulis. Baru banget. Karena biasanya terus nih juga kalau aku poetry performance tuh aku pakai apa ya? Aku pakai musik sendiri yang aku bikin gitu. Gitu yang Emang musik tuh ngaruh untuk ketika membaca puisi? enggak, aku kalau baca puisi buat aku gitu ya. Aku belajar sama Rendra ya. Aku juga di teater apa gitu ya. Cuman yang buat aku terus aku coba untuk bikin sesuatu yang beda gitu ya. Karena kalau sekiranya cuman baca puisi itu tuh kayak cuma sekedar deklamasi gitu ya. Oke. Terus aku coba bikin yang kadang-kadang minus one-nya itu blues, kadang-kadang soundscape, kadang-kadang tradisi, kadang-kadang meditatif, kadang-kadang kayak gitu. Waduh, tapi tepuk tangannya baru bikin tadi. Om Mamin, terima kasih banget, terima kasih. Om Mamin mau rokok lagi, mau kopi kali ya. Ngopi nggak? Aku kopi tapi harus panas ya. Harus panas. Kalau Tapi enggak kopi hitam kan? kopi Kopi hitam panas boleh? Yoi. Sama air putihnya boleh? Air putih sih dulu. Om ngerokok nggak Om? Aku ngerokok. Ngerokok gas aja Om? Oh iya. Gas aja. Silakan. Om, kalau tadi Om memilih lagu Minus One-nya sendiri, kira-kira akan seperti apa lagunya? Kalau milih sendiri atau membuat sendiri dengan puisi yang seperti barusan? Kalau seperti yang barusan aku lagi berpikir sih kalau sekarang nih aku lagi nggak tahu kenapa gitu aku lagi banyak juga nulis ya. Lagi banyak nulis terus juga aku karena aku ya reggae man, terus juga Rastafarian, terus aku lagi seneng juga reggae, terus juga lingkungan juga banyak teman-teman gitu ya. Yang aku terus coba nulis lagu-lagu yang feeling aku bangga apa musiknya musik reggae nih. Tapi terusnya aku melihat juga bahwa stylenya Mas Tony Q kayak apa, stylenya Stephen Coconut Trees kayak apa, stylenya Ras Muhammad kayak apa, dan yang lain-lain lainnya. Terus aku yang berpikir bahwa enggak kalau gue bikin aku harus yang rebel reggae. Oke. Karena aku udah bikin 3 buku, 2 buku puisi. Boleh tahu nama bukunya apa aja? Nama bukunya buku pertama aku Tamsil Tubuh Terbelah. Tamsil Tubuh Terbelah. Apa arti tamsil? Tamsil itu Apa maknanya? tamsil itu ini. Tamsil itu tuh kadang-kadang kita bisa dapat ya. Kita bisa dapat dan menerawang masa lalu itu melewati takwil mimpi. Kadang-kadang yang namanya mimpi itu buat aku juga nggak sembarang sebetulnya. Walaupun banyak orang bilang bahwa mimpi itu cuman bunga Tidur. Tapi ini tuh yang bisa enggak nih. Ini dapat. Jadi kayak rezeki sebetulnya kalau buat aku ya. Gitu yang terus coba tafsir. Tapi yang namanya tamsil itu juga bisa didapat lewat gejala alam. Oh, sorry. Kau nggak nyala loh. Siap. Harga tuh. Rezeki gejala alam. Jadi bisa dilihat itunya tuh. Karena hampir ya buat aku tuh urusan kausalitas, urusan sebab akibat apa segala macam tuh yang enggak tetap ada kok koneksitasnya sebenarnya
ada apa tuh alam besar, Alasannya alam ya. kecil, langit di luar, langit di dalam, kayak gitu-gitu tuh. Oke. Buku kedua namanya? Buku berarti kedua apa aku, lagi? sorry, buku kedua aku kasih judul Katastrof 1965. Itu elegi buat Pramudia Anantatur. Katastrof itu bencana besar sebetulnya. Katastrofik. Katastrof. Ya, katastrof. Iya, Katastrofik. Katastrofi. Iya, Katastrofik. Bukan bencana tapi sebuah kejadian yang kayak chaotic. Katastrofik. Itu aku temanya tema 65 gitu ya. Terus buku aku ketiga yang aku sendiri nggak punya gitu karena udah habis harus cetakan kedua lagi apa segala macam gitu. Itu kitab suci para pemberontak. Wow. Oke, kenapa ya? Kenapa itu? Kenapa kitab suci para pemberontak? Kitab suci para pemberontak apa ya? Kitab suci para pemberontak itu Tentang tentang tadinya awalnya buku itu bukan judulnya bukan itu. Awalnya buku itu judulnya itu sikat gigi, tiket kereta, dan pada mulanya adalah koma. Awal buku itu. Tapi terus banyak teman-teman, wah lewat puitis, wah banyak orang yang nggak ngerti ini mah wah susah. Itu apa? Terus pada saat aku bilang, wah kayaknya nih aku bikin kitab suci para pemberontak. Wah itu oke tuh. Apa isinya buku ketiga ini? Bukunya ada hampir 9 bab. Hampir 9 bab, ada bab yang tentang diary, Oke. ada yang tentang jurnal perjalanan, ada tentang pada mulanya adalah koma itu urusannya puisi. Tapi terus juga ada surat-surat revolusioner. Terus ada juga yang aku bilang bahwa aku sebutnya itu siraman rohani. Oke. Siraman rohani itu plesetan dari rohani gitu. Yang berisi inspirasi dari manusia. Nggak mesti dia harus nabi, nggak mesti dia harus wali, tapi juga dari penjahat. Tapi kalau terusnya dia wah enggak ada nilai-nilai kehidupan yang memang juga bisa jadi inspirasi buat kita. Orang Kenapa kita nggak coba juga belajar dari situ dulu aja sih sebenarnya. mungkin nanya dikit ya Om, dasar atau ilmu dasar untuk menulis puisi itu apa ya Om ya? Maksudnya ini hari ini kita di sini itu akan nulis puisi gitu. Sudah kita tulis gitu. Tapi kan kita tidak punya ilmu dasar atau dasarnya gitu di menulis puisi gitu. Apakah ada yang namanya salah atau benar ketika menulis puisi selain rima? Selain rima. Aku bilangnya sih, aku kalau nulis puisi gitu ya, sehari aku bisa bikin 10. Iya, tapi yang aku bilang bahwa itu cuma sekedar teknis. Gitu loh, cuma teknis aja. Yang kadang-kadang belum tentu ada yang kepingin aku ucapin. Ada yang bikin aku gelisah misalnya. Keresahan apa kayak gitu-gitu tuh. Jadi mau nggak mau, cuman terus ya kadang-kadang yang aku bilang tadi itu bahwa kayak kalau orang Jawa bilangnya wangsit sebenarnya ya. Ada terus tiba-tiba Inspirasi. apa aku lagi misalnya lagi penyok-penyok nih. Lagi penyok-penyok ke bengkel ketok magic nolak karena gue maboknya kelewatan misalnya. Terus dari tiba-tiba disik tiba-tiba muncul kalimat misalnya contohnya misalnya tubuhmu memiliki ribuan daun telinga untuk membaca jutaan miliar tanda-tanda. Kayak gitu-gitu. Nah itu aku bikin satu puisi yang aku kasih judul Ribuan Kilometer Menjelajahi Tubuh.